Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salina Hama Fitria dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi integrasi nilai Islam dalam pelayanan. Nah, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kualitas pelayanan menjadi faktor penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Umumnya, perusahaan itu hanya fokus pada standar pelayanan, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Namun, dalam perspektif Islam, pelayanan tidak hanya sebagai strategi bisnis untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, pelayanan harus didasarkan pada nilai-nilai Islam agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan. Integrasi nilai Islam dalam pelayanan dilakukan melalui yang pertama etika profetik. Etika profetik di sini ada sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Yang kedua yaitu prinsip tabayun dalam komunikasi dan penyelesaian masalah pelanggan. Nah, dengan nilai tersebut, perusahaan itu dapat menciptakan pelayanan yang tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan etika yang kuat. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fondasi filosofis dan teologis pelayanan dalam Islam. Pelayanan dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid mengajarkan bahwa semua aktivitas manusia termasuk bisnis dan pelayanan dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Artinya setiap pekerjaan harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua, pelayanan sebagai ibadah. Dalam Islam, membantu dan melayani orang lain merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, seseorang yang bekerja dalam bidang pelayanan harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Yang ketiga, konsep ihsan. Ihsan berarti melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Dalam konteks pelayanan, ihsan berarti memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, bahkan melebihi harapan mereka. Yang keempat, dasar Al-Quran dan hadis. Islam mendorong umatnya untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Salah satunya disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada seseorang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada manusia. Dalam manajemen modern, kualitas pelayanan sering diukur menggunakan model self-value, yaitu membandingkan antara persepsi pelanggan dan harapan pelanggan. Jika persepsi pelanggan lebih besar dari harapan pelanggan, maka pelanggan merasa puas. Namun, dalam perspektif Islam, kepuasan pelanggan tidak hanya dilihat dari aspek materi atau pelayanan fisik, tetapi juga dari ketenangan batin dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, sekarang kita geser ke slide selanjutnya, di mana membahas tentang etika profetik sebagai pilar keunggulan pelayanan. Etika profetik adalah nilai-nilai dari sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam pelayanan. Yaitu yang pertama ada sidik, kejujuran, memberikan informasi yang benar kepada pelanggan dan tidak menyembunyikan kekurangan produk atau jasa, sehingga membangun kepercayaan. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab, bersikap dapat dipercaya dengan menjaga data pelanggan, menepati janji pelayanan, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan informasi secara jelas, benar, dan terbuka mengenai harga, manfaat, dan risiko produk atau jasa. Dan yang keempat, fatona, kecerdasan dan profesionalisme, memiliki kecerdasan dan kemampuan profesional dalam memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi pelanggan. Nah, keempat nilai ini menjadi dasar terciptanya pelayanan yang berkualitas dan dipercayai oleh pelanggan. Selanjutnya, konsep tabayun sebagai instrumen klarifikasi informasi. Tabayun adalah prinsip dalam Islam yang mengajarkan untuk memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya. Prinsip ini berasal dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu berita agar tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan orang lain. Dalam konteks organisasi, tabayun sangat penting karena dapat mencegah kesalahpahaman, menghindari konflik, menjaga kepercayaan pelanggan. Apalagi di era digital saat ini, informasi sangat mudah tersebar sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi. Baik, selanjutnya yaitu integrasi nilai Islam dalam model karakter. Dalam pelayanan berbasis syariah, model kualitas layanan dikembangkan menjadi karakter, yaitu yang pertama, compliance, kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba dan transaksi yang tidak halal. Yang kedua, assurance, memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan kepada pelanggan. Yang ketiga, reliability, kemampuan perusahaan memberikan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan. Yang keempat, tangibles, fasilitas fisik yang mendukung pelayanan seperti kebersihan tempat dan penampilan staf. Yang kelima, empati, memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan. Yang keenam, responsiveness, yaitu kesigapan dalam membantu dan melayani pelanggan dengan cepat. Yang terakhir yaitu dampak integrasi nilai Islam terhadap loyalitas pelanggan. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dengan baik, maka memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kepercayaan pelanggan, menciptakan rekomendasi positif, dan membuat pelanggan lebih loyal terhadap perusahaan. Hal ini membuat perusahaan memiliki hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan ada juga tantangan dan rekomendasi. Dalam penerapannya masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman karyawan terhadap nilai syariah, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memberikan pelatihan nilai-nilai Islam kepada karyawan, menggunakan teknologi dalam sistem pengaduan pelanggan, dan melakukan audit kualitas syariah secara berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.